Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia. Dalam tema kali ini, saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Sabar dalam Doa. Sebagaimana dalam khutbah ini saya berbicarakan pada surat Maryam ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Yang artinya, Kaf ha ya ain sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, ia Zakaria berkata, wahai Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku bersinar dengan uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Quran Surat Maryam ayat 1-4. Ayat ini bercerita tentang doa Nabi Zakaria alaihissalam, salah satu nabi dari Bani Israel. Ayat ini dimulai dengan kaf ha ya ain sad, yaitu kumpulan huruf yang tidak punya arti. Hanya Allah yang mengetahui artinya. Tapi menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ada empat huruf itu adalah singkatan dari nama-nama Allah, yaitu kaf yang berarti Al-Malik, Maharaja, ha Allah, ya Al-Aziz, Maha Perkasa, dan Shad, Al-Musawwir, Maha Pemberi Rupa. Ibnu Abbas radhiyallahu an juga mengatakan yang hampir sama. 4 huruf itu ialah singkatan dari nama-nama Allah, yaitu Al-Kabir, Maha Besar, Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk, Al-Aziz, Maha Perkasa, dan As-Shadiq, Maha Benar. Ayat ini secara tidak langsung mengajarkan cara kita untuk berdoa, yaitu menyebut nama-nama Allah sebelum berdoa. Nabi Zakaria alaihissalam gelisah sebab usia sudah memasuki 120 tahun dan istrinya Elizabeth yang masih 98 tahun, tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Tulang-tulangnya yang telah rapuh, rambutnya memutih total, dan istrinya juga mandul. Zakaria berdoa dengan suara yang lembut, memohon kepada Allah agar diberi keturunan laki-laki penerus risalah kenabian. Sebab dalam keluarga besarnya tak ada yang pantas menjadi penerus. Mengapa ia berdoa dengan suara lembut? Sebab etika berdoa memanglah demikian. Suara lembut juga dimaksudkan agar tidak ditertawai orang. Tidaklah pantas seorang lansia yang berumur 120 tahun dengan istri yang mandul itu setua itu untuk meminta keturunan. Zakaria tetap berdoa sebab ia terinspirasi keajaiban Maryam yang diasuhnya bisa melahirkan anak tanpa suami. Maryam bisa melahirkan anak dengan kun fayakunnya Allah tanpa seorang suami.
Zakaria bersumpah tak pernah dan tak akan kecewa dengan apapun jawaban Allah atas doa-doanya. Sebab Zakaria adalah seorang hamba, dan hamba hanya boleh memohon, tidak boleh memaksa. Seorang hamba harus tunduk kepada kehendak Allah, bukan sebaliknya, menundukkan Allah dengan kehendaknya. Hadirin yang saya muliakan, ternyata Allah benar-benar mengabulkan doa Nabi Zakaria. Ketika ia sedang sholat dalam mihrab, tempat yang dibangun khusus untuk ibadah, malaikat memberitahunya bahwa Allah akan memberi keturunan laki-laki yang bernama Yahya. Peristiwa ini juga petunjuk secara tidak langsung bahwa berdoa yang paling makbul adalah ketika sholat. Dan malaikat juga amat suka mendekati orang yang sedang sholat. Hadirin, bersabarlah dalam menunggu jawaban doa. Nabi Zakaria baru diberi keturunan setelah melewati usia 120 tahun. Nabi Musa alaihissalam juga terus berdoa tanpa henti untuk kehancuran Fir'aun, dan penguasa zalim itu baru tenggelam di laut secara mengenaskan 40 tahun sesudahnya. Hadirin, Nabi yang tak punya dosa harus bersabar menunggu jawaban doa sekian puluh tahun. Maka pantaslah bagi kita yang banyak dosa untuk lebih lama bersabar menunggu jawaban doa. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia. Ketika Dr. Jalaluddin Rahmat meninggal dunia karena COVID-19 bersama istrinya tahun 2021, saya sempatkan membaca buku karyanya yang berjudul Doa dan Kebahagiaan. Ya, agar ada tambahan pahala untuk beliau di alam sana. Dalam buku itu dijelaskan bahwasanya terdapat kisah yang amat menarik. Ada dua raja, yang satu zalim dan yang lain soleh. Suatu hari, raja yang zalim itu terkena penyakit, dan menurut tabib, obatnya hanya satu, yaitu ikan X. Tapi sayangnya saat itu tidak musim keluarnya ikan jenis itu, sehingga tak ada harapan hidup bagi sang raja. Pada hari lain, raja yang soleh itu sakit, dan obatnya juga satu, yaitu sama dengan sebelumnya. Dan saat itulah musim keluarnya ikan jenis itu. Ternyata raja yang zalim sembuh, sebab Allah menyuruh malaikat untuk menggiring ikan itu keluar walaupun di luar musimnya. Sedangkan raja yang soleh meninggal dunia, sebab saat itu Allah menyuruh malaikat agar menggiring ikan jenis itu kembali ke sarangnya. Malaikat di langit geger, mengapa raja zalim justru doanya terkabul, sedangkan doa raja yang soleh tidak terkabul? Ada jawaban dari Allah. Raja yang zalim memiliki sedikit kebaikan, maka Allah memberi kesembuhan sebagai bonus atas kebaikannya itu, sehingga ketika mati kelak sudah tinggal dosanya yang dibawa. Sebaliknya, raja yang soleh punya sedikit dosa, maka Allah memberi musibah, doanya tak terkabul dan meninggal dunia, agar dosanya habis, dan ketika meninggal ia hanya membawa kebaikan tanpa dosa sama sekali. Hadirin, bisa juga orang yang berdosa segera dikabulkan doanya, sebab Allah tidak senang mendengar rintihannya. Sedangkan untuk orang yang soleh, Allah tidak mengabulkan doanya, agar terus berdoa, sebab Allah amat senang mendengar suara orang yang dicintainya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadi al hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.